Halo teman-teman semua, perkenalkan, saya Keira Andini Ziani dengan NIM 66242068. Saya merupakan mahasiswa Ars University dengan program studi manajemen yang pada saat ini akan bertindak sebagai operational manager di Kopi Studio Bale Endah. Ini adalah sebuah UMKM yang bergerak di industri F&B berbasis kopi olahan dan makanan pendamping. Kopi Studio ini didirikan sejak tahun 2022 dengan segmen pasar utama yakni mahasiswa, pekerja kreatif, serta masyarakat lokal di sekitar. Selama 2 tahun pertama, kami mengalami pertumbuhan yang sangat positif dengan memanfaatkan tren ruang kerja bersama atau co-working space dan budaya minum kopi harian. Namun, memasuki 5 bulan terakhir, perusahaan kami menghadapi ancaman krisis finansial yang signifikan. Terjadi penurunan profit margin hingga 35% secara berturut-turut dalam 5 bulan terakhir. Terdapat dua masalah utama yang saling berbenturan. Yang pertama adalah tekanan inflasi biaya input, di mana kenaikan harga biji kopi lokal, susu olahan, dan biaya utilitas naik sebesar 20%. Yang kedua adalah penurunan traffic penjualan, di mana penurunan jumlah transaksi harian dari rata-rata 180 cangkir per hari menjadi hanya 95 cangkir per hari. Upaya awal manajemen terdahulu dengan menaikkan harga jual sebesar 15% justru memperparah keadaan, di mana pelanggan meninggalkan kedai kami dan beralih ke pesaing sejenis di area sekitar. Untuk mendiagnosis akar permasalahan secara objektif, kami menggunakan 5 konsep utama dalam ekonomi manajerial. Yang pertama, yakni elastisitas harga permintaan. Produk kopi olahan di segmen mahasiswa memiliki sifat elastis. Keputusan manajemen lama dengan menaikkan harga tanpa added value terbukti keliru, karena substitusi sangat banyak di pasaran. Kenaikan harga 15% menyebabkan penurunan kuantitas permintaan hingga 47%. Persentase penurunan permintaan kini jauh lebih besar daripada persentase kenaikan harga, yang berdampak langsung jatuhnya total revenue. Yang kedua adalah struktur biaya. Struktur biaya operasional kami tidak proporsional. Fixed cost seperti sewa tempat dan gaji karyawan tetap terlalu tinggi relatif terhadap skala penjualan saat ini. Di sisi lain, variable cost atau bahan baku kopi dan kemasan membengkak tanpa adanya skema bulk purchasing atau efisiensi porsi. Yang ketiga adalah struktur pasar dan penentuan harga. Kopi Studio beroperasi dalam pasar persaingan monopolistik. Di pasar ini, penjualan memiliki sedikit kekuatan untuk menentukan harga hanya jika produknya memiliki diferensiasi kuat. Ketika produk kami diperlakukan identik dengan pesaing, konsumen dengan mudah beralih begitu harga dinaikkan. Yang keempat adalah hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Ini terjadi karena inefisiensi pada tenaga kerja. Dengan penambahan staf di bar area pada jam-jam sepi, itu tidak meningkatkan output service, melainkan menciptakan kemacetan alur kerja dan pelonjakan biaya tenaga kerja per unit produk. Marginal produk dari tenaga kerja tambahan bernilai mendekati nol atau bahkan negatif pada jam-jam tertentu. Dan yang kelima, mengambil keputusan dalam kondisi risiko dan ketidakpastian.
perusahaan gagal melakukan analisis sensitivitas, dan skenario planning terhadap fluktuasi harga komoditas biji kopi. Ketidakpastian pasokan diterima pasif tanpa adanya kontrak jangka panjang dengan pemasok utama. Berdasarkan hasil analisis di atas, sebagai manajer, saya mengambil 4 keputusan terintegritas. Yang pertama yakni strategi bundling and value pricing. Kami memilih untuk membatalkan kenaikan harga tunggal pada menu favorit seperti americano dan latte, tetapi sebagai gantinya, kami menerapkan strategi price bundling, semisalkan paket kopi dan pastry. Dengan diskon terukur, ini memanfaatkan cost price elasticity untuk meningkatkan rata-rata belanja per konsumen. Yang kedua adalah efisiensi biaya operasional. Dengan mengatur ulang shift kerja berdasarkan kurva fluktuasi pengunjung dan melakukan negosiasi ulang kontrak pembelian biji kopi langsung dari petani untuk mengunci harga bahan baku selama 6-12 bulan ke depan. Yang ketiga, yakni diferensiasi produk dengan mengubah konsep kedai kopi dari sekedar menjual minuman menjadi produktif community hub dengan menyediakan fasilitas high-speed Wi-Fi, penataan pencahayaan optimal untuk work from cafe, serta program loyalty card. Dan yang terakhir yakni diversifikasi sumber pendapatan dengan membuka jalur penjualan beans atau ground coffee, kemasan kecil, dan produk ready to drink atau 1 liter untuk pasar rumahan. Mengapa keputusan ini merupakan solusi terbaik? Karena yang pertama yakni presisi terhadap sifat pasar. Karena strategi bundling meningkatkan volume penjualan tanpa merusak persepsi harga dasar di mata konsumen yang sensitif harga. Yang kedua, yakni menurunkan titik impas atau break-even point. Melalui efisiensi jam kerja dan negosiasi bahan baku, kami berhasil menurunkan break-even point harian dari 120 cangkir menjadi 80 cangkir per hari. Dan yang terakhir, yakni keunggulan pesaing berkelanjutan, di mana diferensiasi fasilitas menciptakan daya tarik non-harga, sehingga bisnis tidak terjebak dalam perang harga yang merusak monopolistik. Sebagai penutup, kasus pada Kopi Studio Bale Endah ini mempertegas bahwa keputusan bisnis tidak boleh diambil semata-mata berdasarkan intuisi atau reaksi panik terhadap penurunan omset. Ekonomi manajerial memberikan kerangka berpikir yang logis bagi seorang manajer untuk menghubungkan teori ekonomi dengan praktik bisnis nyata. Pengambilan keputusan yang tepat berbasis analisis elastisitas, struktur biaya, dan pemahaman pasar adalah penentu utama apakah sebuah perusahaan mampu bertahan di tengah krisis atau justru gulung tikar. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.